Momoneng, Momoneng, Emak nyetel tipnya keras banget tuh. Soalnya sampai nggak bisa tidur. Udah gebuk aja leh. Iya Momoneng, soalnya mana berani ngegebuk Emak. Udah cepetan gebuk kepalanya leh, ntar lari cepetan. Cepet leh, gebuk leh. Cepet. Momoneng, Momoneng. Ya, mana ular kobranya? Mana? Kucuk tahe. Ini kan udah malam, Mak. Gue lagi latihan buat manggung 17-an besok malam. Tapi kan jadinya Neng sama si Soleh kagak bisa tidur. Kalau lu kagak bisa tidur, mendingan lu dengerin aja gue latihan. Siapa tahu lu bisa kasih komentar gue kalau pitch control gue ada yang nggak bagus. Nanti sih, tapi kan kalau jadi ngeganggu tetangga, ntar jadinya malah kagak enak. Kagak bakalan deh ada tetangga yang merasa terganggu. Assalamualaikum. Salam, salam. Maaf, Mak. Sekarang kan udah tengah malam. Tip Mak itu bisa mengganggu orang-orang yang lagi pada tidur. Apa yang Neng bilang? Duh, Teh, gimana sih lu? Gue nih lagi latihan buat nyanyi besok malam 17-an di panggung. Lu demen kalau nanti penampilan gue jelek? Bukan begitu, Mak. Pasti lu ada yang ngompor-ngomporin ya. Enggak, Mak. Ini memang udah kewajiban saya untuk menjaga kedisiplinan di wilayah ini. Nur, sound system yang buat panggung nanti malam udah beres belum? Oh, lagi diurus sama Bang Said, PRT. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ed, sound systemnya? Ini dari rumah Ji Edo, Pak RT yang punya sound system. Katanya dia minta dibayar dulu sebelum acara dimulai. Loh, biasanya kan dibayar setelah selesai acara, Ed. Iya benar. Cuman katanya dia itu udah kapok. Soalnya panggung tahun kemarin urusannya agak beres. Acara udah kelar, dianya kagak dibayar. Pak RT juga dicariin susah, kagak ada. Oh, pantas. Gue inget. Waktu itu Pak RT kan numpang kencing di rumah gue. Sampai subuh baru keluar. Jadi gimana dong cari dananya nih? Ane coba hubungin paman Ane dulu ya yang punya showroom mobil. Alah, tahun lalu paman lu janji mau ngasih TV, akhirnya juga kagak. Akhirnya kan kita yang diuber-uber emak. PRT kalau misalkan nanti nggak ada sound systemnya, terus nanti warga yang manggung gimana dong? Emang acaranya ada berapa sih, Nur? Ntar Nur lihat dulu ya. Ya Pak, ada warga yang sudah daftar ada 50 orang Pak. Masya Allah, emang kita mau ngadain panggung 7 hari 7 malam? Emangnya siapa aja sih Nur yang ngisi acara? Ntar Nur lihat dulu. Nih, Sahili sama temen-temennya mau main band. Po Hindu nyanyi karaoke lagu campur sari. Emak nyanyi lagu dangdut. Terus siapa lagi? Emak lagi mau joget India. Emak lagi ikutan drama. Kok emak lagi?
melulu sih, Nur? Emang nggak ada orang lain apa? Ntar. Ada nih Pak RT, si Soleh mau main gitar. Nah, gitu dong. Kalau remajanya yang isi panggung kan kelihatannya lebih menarik. Lucu, pantes. Iya Pak RT, nih ada tapinya. Si Soleh main gitar mau ngiringin si emak. Buat itu main puisi, baca-baca puisi maksud Nur. Ini latihannya udah belum? Belum, Bu. Kita lagi nunggu penyanyinya. Maaf ya sayang, bukannya ibu mau ikut campur soal ngebandnya Ili, bukannya ibu sok tahu, tapi kalau bisa penyanyinya yang agak sopanan dikit. Maaf, bukannya kayak si Nanda, ibu takut penonton di sini nanti jadi nggak suka sama penampilannya yang urakan. Hai guys, sorry ya, gue telat. Leh, lu tahu nggak lagu Padamu Negeri? Tahu, Mak? Lu iringin deh, ya, iringin ya. Weis. Gaya baca puisinya kayak itu siapa Mak yang dijulukin burung apa ya? Burung perkutut ya? Ada juga burung merak. Oh iya benar-benar maksud aneh burung merak. Siapa namanya? W.S. Darmendra. Darmendra sih nama bintang film India. Iya. Kok dia bisa baca puisi pakai bahasa Indonesia? Udah bisa. Lagi sama. Masak mau nasi goreng nggak, Le? Mau, Mak? Ntar ya. Ayo, tunggu ya. Oke, Mak. Kerawang Bekasi. Mak. Bawangnya taruh di mana, Mak? Biasa di tempat biasa, bawangnya deket terasi. Oh iya. Kalau begini konsentrasi gue bisa buyar nih. Kerawang Bekasi. Mak. Masih lu ganggu gue aja sih. Cuman mau nanya terasinya taruh di mana? Terasinya ditaruh di tempat bawang. Iya bener juga ya. Konsentrasi gue bisa buyar nih kalau begini. Kayaknya Mama Oneng udah nemuin terasi sama bawangnya nih. Ayo, Mak, terusin lagi latihannya. Yuk. Bawang terasi. Ibu percaya deh, biar si Nanda dandanannya kayak gitu, tapi sebenarnya dia anak baik kok. Bukannya ibu nggak percaya, Ili. Tapi ibu denger-denger Nanda itu bukan cuma dandanannya aja yang kayak gitu, tapi suka dugem. Emang ibu tahu apa artinya dugem? Aduh, Ili jangan sampai ikut-ikutan ya. Ili tahu nggak artinya dugem? Dugem itu singkatan dari dunia gemblung alias dunia gila. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Pak Yanto, Pak Yadi? Ya, saya pulang narik, Bang Said. Narik apaan? Narik biduan ke panggung buat diajak joget kali. Ya sudah tahu ya sudah, diem aja. Cari refreshing sedikit boleh ya? Pak Yanto, cakepan mana? Biduannya apa Po Indun? Oh, kalau dia kelas 3, Po Indun kelas 2. Kalau cuman beda satu kelas, nggak jauh dong. Maksud saya, biduannya kelas 3 SMU. Po Indun kelas 2 SD. Wah, cakep banget dong.
Pak RT, aneh ada ide nih. Ide apaan tuh? Gimana kalau biduannya Pak Yanto kita undang datang ke sini. Terus warga yang mau nonton kita tarikin deh biaya masuk. Boleh juga tuh. Tapi kalau kita panggil biduan kan kita harus bayar. Sama dengan bohong dong. Tenang Pak RT, soal biaya untuk biduan saya yang nanggung. Nih. Emang Po Hindun gak marah kalau tahu Pak Yanto? Makanya jangan dikasih tahu. Demi kebaikan RT kita, kali ini saya maklumin Pak Yanto. Mas Yanto. Mana Mas? Kaset karaoke pesenanku, campur sari. Surindun, duit yang boleh narik habis buat betulin truk yang mogok. Persnelingnya macet. Olinya kali yang bocor. Yuk kita mulai latihannya. 1, 2, 3. Maaf anak-anak, bukannya ibu mau ikut campur latihannya, tapi ibu cuma mau pesan aja. Nggak boleh narkoba kan, Bu? Betul. Saya tahu. Nggak boleh main cewek kan, Bu? Betul juga. Kalau Sahili bergaul sama orang yang kayak Nanda, nggak usah khawatir deh, Bu. Salam metal dulu, Bu. Kerawang, Bekasi. Mak lagi latihan baca puisi ya? Lu ngapain sih lu main masuk-masuk aja? Emangnya aku nggak boleh ngeliat mak latihan? Sana pulang. Ganggu aja gua. Nggak apa-apa deh, aku nggak boleh ngeliat mak latihan sama Soleh. Ntar juga aku bakalan lihat kalau aku naik bis kota. Ngapain gua di bis kota? Loh, bukannya mak sama Soleh latihan mau ngamen di dalam bis kota? Mulut lu jangan asal ngejeplak aja. Gue lagi latihan buat manggung besok 17-an, tahu? Oh, kirain mak sama Soleh mau mentas di bis kota. Soalnya gitar yang Soleh pakai itu kan boleh nyapa oneng beli sama pengamen. Nih gitar. Daripada gitar gue pakai buat ngamen di bis kota, mendingan buat ngebenjolin kepala lu aja. Ada apaan sih, Mak? Kan gue lagi latihan nih sama si Soleh. Iya. Buat 17-an besok malam. Iya. Si Indun dateng, dibilangnya gue katanya lagi latihan buat ngamen di bis. Pokoknya sih gak usah didengerin. Lagian masa orang setua emak masih mau ngamen di bis sih kan? Tuh dasar si Indun aja yang sirik mah. Emang Po Indun, kalau emak mudaan dikit, baru emak masih pantes tuh ngamen. Juga sih yang salah. Nih, beli gitar sama tukang pengamen. Jadi aja gue diledek terus deh tuh sama si Indun tuh. Assalamualaikum. Salam. Ada apaan Mil, Nur? Ini Po soal pembayaran buat acara 17-an nanti malam. Masa sih pakai dibayar segala? Lu kayak sama orang lain aja, gue yang kagak gratis. Mak, maksud kita berdua bayarannya bukan buat emak, tapi buat Pak Haji Edo yang punya sound system. Emang Haji Edo manggung juga? Gimana sih lu? Di mana-mana juga nih. Yang mau nyumbang itu dibayar, bukannya mesti bayar. Soalnya itu dana tuh kurang buat bayar sound systemnya. Kerawang, Bekasi. Kalian tadi pada nyariin aku ya? Iya Po Indun kan mau ngisi acara nih. Jadi Po Indun mesti bayar 20.000 buat nambahin sewa sound systemnya ya. Beres. Nih aku bayar. Makasih ya, Po. Oh iya, aku ngisinya dapat yang keberapa? Ntar. Yang keempat, Po. Kalau begitu, kita mesti ngumpulin tukang ojek dong. Oh, buat nyawer kalau aku lagi nyanyi ya, Mak? Bukan, buat minjem helmnya. Buat apaan helm? Buat kita panitia buat dipakai helmnya. Kalau nanti si Hindu nyanyi, ditimpukin penonton. Kerawang, Bekasi.
kasih. Maaf. Ngapain sih? Ili bukannya mulai latihannya, kok marah-marah kayak gini? Ini bukan lagi marah-marah, Bu. Ini emang lagunya keras. Nama lagunya thrash metal. Emangnya Ili nggak bisa mainin lagu yang lebih lembut dari thrash metal? Habis lagu apaan dong, Bu? Kayak lagunya ini, kayak lagu thrash aluminium gitu. Jawel mas, sepul mesur. Dun. Iya ya mak. Ada apa mak? Mak mau ikutan latihan pakai karaoke aku ya? Bukan, gue udah hafal lagunya. Lah terus mak mau ngapain? Nih, gue kasih tahu lo ya. Kalau ntar malam lu udah mau nyanyi, iya. Latihannya jangan di dalam rumah lagi. Lah terus di mana dong, Mak? Emangnya aku mesti di sini, Mak? Ini namanya gladi resik. Ntar kan panggungnya juga di luar. Bener juga kata Mak Pohindun. Aku nyanyi di sini. Bukan, nyanyinya lu nih di atas nih, di sini nih, ya naik ke bangku supaya lu lebih tinggian, jadi serasa di panggung beneran. Gini ya, Pak? Supaya ntar malam lu kagak grogi kan? Ya dah. Supaya serasa di panggung beneran, gue cariin dulu ya penontonnya ya, bentar ya. Iya ya Mak. Ya udah numpak perahu ya, ya banyu air jamu karamet. Lagi ngapain sih? Lagi latihan Pak RT. Ini anak-anak ngapain pada di sini? Mau nonton Pak Indun, katanya Pak Indun udah mau gila. Siapa yang ngomong Pak Indun gila? Kata emak, cuma orang gila yang nyanyi sambil joget di atas bangku warung. Dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, duduk Mas Dani. Tumben nih kemari, ada apaan? Kan mau nengokin si Soleh, katanya gawat keadaannya. Gawat. Iya, aku dapat SMS. Isinya katanya si Soleh lagi gawat-gawat gitu. Hah? Oh dia anaknya? Dani. Udah timbang pengen ketemu Mas Dani aja. Kenapa mesti SMS gawat? Kagak usah bohong begitu. Soalnya nggak ngirim SMS. Lagian juga kan soalnya nggak punya HP. Gue yang SMS. Pakai HP-nya si Mila. Kenapa Mak si Soleh? Orang sekarang anaknya kagak kenapa-napa, kenapa bisa disebut gawat? Iya, sekarang gak kenapa-kenapa. Ntar malam dong. Emang ntar malam ada apaan, Mak? Mau manggung. Emang terus kenapa? Iya, ntar malam kan dia manggung. Kalau dia manggungnya pakai gitar yang lu beliin nih, ya, nah, terus nanti dia disorakin. Terus penonton ngamuk. Apa kagak gawat tuh si Soleh? Iya kan? Maksudnya nyuruh Mas Dani datang buat apaan? Iya, Dani kan pemusik top, gitarnya kan banyak, iya kan? Ah, maksud emak, ntar penontonnya dikasih gitar atu-atu biar nggak ngamuk gitu ya? Bukan, gitarnya buat si Soleh. Soleh nggak bakalan malu kok Mak. Kalau Soleh nyanyi pakai gitar yang ini. Nggak apa-apa, no masih bunyi. Suaranya pales begini. Lu kagak ngerti sih musik lu. Amin deh, Emak Oneng orangnya emang begitu. Gak apa-apa kok.
Kalau udah ada maunya kagak bisa dilarang ya. Ya namanya juga orang tua. Mas Dani, ngomong-ngomong, Mas Dani perhatian banget sih sama si Soleh, sampai bawa apa? Tuh sampai bawa buah-buahan segala. Gak apa-apa, ya. Aduh, ini bener-bener gitar mesti diganti nih. No, lu lihat aja, no. Senarnya pada putus. Soalnya udah punya persediaan senar yang baru. Nanti Soleh ambilin. Nggak usah. Kencengan nariknya kali, Mak. Maklumin deh, Mak Oneng orangnya emang begitu. Gak apa-apa kok. Kalau udah ada maunya kagak bisa dilarang ya. Ya namanya juga orang tua. Kayaknya Mama Oneng sama Mas Dani udah ngomong gitu deh. Emang iyalah. Mas Dani. Kayaknya gitu deh. Maklumin deh, Oneng orangnya emang begitu. Gak apa-apa kok. Oneng! Soleh! Ada tikus! Kenapa sih? Kenapa? Tikusnya dapet nggak? Kagak. Gua cari sapu kagak ada. Nah gua panik. Gua pukul aja tuh tikus pakai gitar ini. Lu tak kan dari si Sofian lu. Cuk, lu yang bener jual gratisnya. Beres, Teh. Nanti kasih laporannya sama saya. Ya, ilah takut banget saya tilep sih. Beres deh. Bu. Pak Jajang, kartisnya 5.000 satu. Masa sih 5.000? Bener Pak Jajang. Soalnya nih, ntar ada artis dangdut temennya Inul waktu kecil. Goyangannya gimana, Cuk? Kalau ada goyangan ngebor, goyangan ngecor, nah ini goyangannya paling hebat. Goyang apaan, Cuk? Goyang ngaduk dodol. Dijamin lagi. Jangan bohong lo. Kagak. Ada linter buat nyari gimana? Ada buang bayar. 2 Cuk buat gua sama si Kosim. 10.000 dua. Ayo. Impas ya. Lo kan punya utang sama gue 10.000. Sim, masuk. Kenapa pintu sebelah situ lu suruh emak yang jaga? Nanti kalau duitnya ditilep gimana? Lu mau bayarin soal sistemnya? Anu dihitung karcisnya Pak RT. Lagian Anu dibikin perjanjian sama emak. Perjanjian apaan tuh? Kalau emak berani macem-macem, Ane nggak bakalan kasih emak naik panggung. Tapi kita masih tetap awasin, Tetep Pak RT. Nih, 10.000 ya buat bayar artis dangdutnya. Katanya bayar karcis masuk cuma 5.000. 10.000, lu kan bawa anak lu. Anak saya kan masih kecil, Mak. Mana ngerti musik dia. Nah, gitu, Mak. Mesti tegas dan jujur. Lu masih belum percaya juga sama gue, Teh? Yaudah, kita tinggal dulu, Mak. Si Mak. Ini 3 orang 15.000 aja. Waduh, kita cuma punya 10.000 rupiah, Mak. Iya, boleh ya, Mak. Ya deh, ini berdasarkan kebijaksanaan gue ya. Tapi lu jangan bilang sama Pak RT, ya? Beres, Mak. Udah sono jalan, nunggu apa lagi? Karcisnya mana, Mak? Udah gua tolongin lu, pakai minta karcis lagi.
Mak, 5.000 berdua nggak pakai kartu. Duitnya nggak usah, Mak. Buat Mak sebentar. Gue pinjem gelang lo dong, biar kelihatan lebih metal. Modal dong. Masya Allah, Ili. Ili kok dandan beginian? Ya, Ibu, Ili kan mau manggung. Kalau mau bawain lagu metal, dandanannya mesti kayak gini. Ili kan tahu, Ibu nggak suka Ili pakai dandan beginian. Habis Ili mesti pakai apaan dong, Bu? Ibu punya baju buat manggung yang lebih sopan, lebih bagus. Ingat ya, Ili janji kalau Ili nggak pakai yang aneh-aneh. Ya, ntar ya. Ibu, Ili kan mau main ngetres metal, bukan mau main tanjidor. Tapi ini kan lebih sopan, Ili. Assalamualaikum. Salam. Ben Ili dapat giliran keberapa, Pemila? Acara ke-7. Tapi peraturannya warga yang mau manggung harus bayar 20.000. Soalnya buat nambahin buat dana sound system. Min, bayar dulu. Gue lagi bawa duit nih. Gue juga nggak ada nih. Lo ada nggak, Li? Sama. Bu. Pakai ini dulu, baru Ibu bayarin. Bisa dibenerin nggak gitarnya, Leh? Nggak tahu nih, Mama. Emak sih emang suka ada-ada aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Dani, oneng kirain koboi. Ada apa nih, Mas? Enggak, cuma ngelatin gitar aja buat si Soleh nih. Yang bener? Iya. Ya Allah. Mak! 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 Loh, Mak. Mas Dani bawain gitar buat si Soleh gratis. Tuh kan, coba gua kagak SMS. Mana mungkin si Soleh ntar malam bisa manggung pakai gitar bagus. Aturan mah SMS sama Mas Dani sekalian minta dibeliin racun tikus. Buat apaan, Neng? Soalnya Mas Dani kalau masih ada tikus, nih gitar bisa patah buat gubuk tikus sama emak. Jangan dong, ini gitarnya bagus. Tete. Pak Yadi, artis dangdutnya mana? Itu dia, saya udah ke rumahnya. Katanya udah jalan. Jalan kemana? Gak tahu, It. Katanya udah ada yang jemput dari pagi. Pokoknya nanti kalau Titi nyanyi, Om Yonsa harus nyawer ya. Beres. Kita juga loh, Om. Tenang, Om bayar. Ih, cakep ya. Penampilan berikutnya adalah Sahili Band and Friend. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo Ili, kamu bisa. Artis dangdutnya udah datang belum? Aduh, Ane nggak tahu Pak RT. Tadi Ane coba hubungin handphonenya, mati, nggak aktif. Waduh, bisa-bisa penonton pada ribut nih kalau artis dangdutnya nggak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia artisnya datang. Hampir aja Pak Yadi. Kita mau make up dulu nih. Tempatnya di mana ya? Oh, Mil, anterin ke rumah Mpok Neng aja deh. Iya. Yuk. Ikut Mila ya. Kami dari grup band Sahili and Friends akan membawakan Pak lagu Yadi. dengan karangan sendiri yang berjudul Rock On. Cakep bener. Pak Yadi, emang dari mana aja sih itu biduan? Gini hari baru datang. Diajak muter-muter sama Pak Yanto. Pas sampai ujung sana, saya disuruh bawa. Dasar Pak Yanto. Mas Yanto nih dari mana aja sih? Aku naruh truk dulu di pangkalan. Artisnya sampai jam segini kok baru datang sih sama Mas Yadi tuh?
Kamu kayak nggak kenal si Yati aja. Pasti diajak muter-muter dulu, Dun. Po Hindun, habis ini Po Hindun yang tampil, siap-siap ya. Sip, ayo cepetan Po. Iya ya, Mas, ntar kalau aku nyanyi, Mas joget ya. Iya, Dun. Pak Yanto mau kemana? Mau pulang dulu boleh ya? Sebentar lagi kan Po Hindun naik panggung. Justru itu aku mau pulang. Untuk acara berikutnya, kita akan menampilkan artis lokal dan tidak kalah goyangannya dengan artis ibu kota. Inilah dia, Miss Hindun. Beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sekali lagi. Apa sih hebatnya si Hindun? Pakai ditepukin tangan segala. Nih, Mak. Kalau emak mau ngasih 5.000 juga sama saya tepokin emak. Ya nggak, Sim? Sip, Jang. Tapi kalau emak ngasih 10.000, saya tepokin emak pakai tangan sama kaki. Bapak, ibu-ibu, sebagai lagu persembahan saya yang pertama, saya akan menyanyikan lagu Perahu Layar. Kasetnya mana? Loh, tadi udah aku taruh di situ kok. Tapi nggak ada, Bu. Pasti emak nih yang ngumpetin kasetku. Jangan sembarangan nuduh, Dun. Ini apa kasetku? Ih, kamu kok nakal banget sih. Bikin kacau deh. Mak, kata Mak di dalam kaset Po Hindun ada gambar tempelnya. Tapi kok Ami bongkar nggak ada. Lu aja kagak bisa milihnya. Para penonton yang kami cintai, kami mohon maaf selaku panitia ada kesalahan teknis sedikit. Hei, dangdutnya kapan dimulai nih? Iya buruan, udah malam nih. Mana sih? Udah deh, Nur. Dimulai aja deh dangdutnya. Baiklah para penonton, kita akan dihibur oleh artis-artis dangdut ibu kota. Beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sekali lagi. Giliran gue. Sabar, Mak. Penonton udah nggak sabar mau nonton dangdut. Awas lo ya kalau gue sampai kagak tampil. Iya, Mak, jangan khawatir. Penyanyinya di mana, It? Tadi di rumah Poneng, Pak RT. Penyanyi dangdutnya udah pada pergi. Pergi kemana? Ya, ternyata artis yang kita tunggu-tunggu telah keluar dari rumah Bang Ucup. Kita beri tepuk tangan. Keke. Tepuk tangan yang meriah. Sampean itu emang dasar enak-enakan ya berdua mojok sama biduan nih. Awas ya, kalau kalian berani kesini lagi. Gimana nih? Kalau artisnya kabur, kagak jadi nyanyi, kita minta duitnya dikembaliin lagi aja deh. Ya setuju. Setuju kan, Nek? Setuju. Balikin uangnya. Sabar, Bang Jajang. Sabar ya. Bukan soal sabarnya, Teh. Kita kan kemari bayar. Gue tahu caranya ngatasi penonton, Teh. Bener nih, Mak. Cobain deh, Mak. Ya asal lu mau ngasih gue 10% atau 5% dari penjualan karcis. Itu sih gampang, Mak. Cuma gimana caranya? Para penonton yang kami cintai dan kami hormati, karena ada satu dan lain hal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena acara dangdut kami tunda terlebih dahulu sampai ada pemberitahuan berikutnya. Mana sih? Tapi sebagai gantinya, kita akan dihibur oleh artis yang sudah tidak asing lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Ahmad Dhani.
selamat malam semua. Saya mau nyanyi di sini. Tapi sekarang saya nyanyinya diiringin sama Soleh. Tepuk tangan semua buat Soleh. Terima kasih semua. Thank you Soleh. Terima kasih. Para penonton, tadi adalah Ahmad Dhani yang telah diiringi oleh Soleh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Asik juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pulang dulu. Setelah ini kita masih ada artis ibu kota. Dia adalah Krisdayanti. Dia harap tunggu sebentar. Tunggu ya. Tepuk tangan lagi. Emang bener ada Krisdayanti? Aduh, aneh nggak tahu PRT. Tapi kalau tahu begini, karcisnya bakalan naikin jadi 20.000. Emang siapa yang manggil Krisdayanti, Nur? Mana Nur tahu, Mil? Soalnya tadi Emas suruh Nur ngumumin di depan. Ya Nur nggak tahu. Tenang. Sebelum Krisdayanti manggung, saya mau nyanyi dulu dan baca puisi. Apa nih mati? Kenapa mati? Kurang nih, Cup. Lo kentit ya? Waduh, jangan nuduh sembarangan, Pak Edo. Saya cuma dititipin sama panitianya. Lo mindahin lagi sana. Said! Pak Yani! Pak! Ada, Cup. Nggak ada. Gini aja deh, Pak Edo. Pak Edo ke rumah Pak RT aja. Ntar kalau orangnya tidur, bangunin aja. Tiap kali manggung, RT lu kagak pernah beres urusannya. Nih, kita bentak di dalam, yuk. Udah sampai ngaji dulu.